drastis. Semakin banyak orang di lingkaran setannya dia bakal ngedot makin banyak darah lagi yang membuat dia secara nggak langsung damager dan juga tank di saat yang bersamaan. Tapi langsung saja kita lihat ada Pakito yang di ban dari Bigetron Bravo. Yes, Pakito udah biasa. Kita udah ya. tahu lah karena kenapa. Ya balik lagi karena knockout strike-nya yang dimana di early sampai mid itu oke banget, bisa dibilang bagi gue sendiri gue bilangnya itu overpower sih. Iya, Dari bener kekuatan banget sih. seorang Pakito karena kenapa dia bisa nge-spam skill sebanyak itu dengan damage segila itu, ditambah lagi dia punya skill yang namanya heavy life punch untuk nambahin shield yang bisa di stack juga sama pasif, dan itu kalau menurut gue agak-agak ridiculous sih Iya, kekuatan bener dari seorang banget. Pakito. Jadi menurut gue oke, layak banget untuk di ban. Iya, gue baru mau bilang tuh Johead kalau nggak di ban bakal susah banget sih. Tapi Iya. gue kira yang bakal ban Johead sih Bigetron Bravo. Soalnya victim ini memiliki first pick ya. Jadi mungkin mereka bakal paksa Johead ban. Tapi ternyata mereka yang nge-ban. Karena gini loh, sistem mekanis dari seorang Johead ini dia tidak hanya untuk menculik, tapi dia bisa untuk menyelamatkan juga yang ada di depannya. Misalkan dari jungler seorang victim nih diculik, udah di depan banget. Ya udah dari Joheadnya tim victim dia bisa melempar jungler itu ke belakang agar jauh dari serangan Bigetron Bravo. Kasarnya seperti itu. Tapi kalau untuk efektif apa enggaknya tergantung dari rame atau enggaknya teamfight yang terjadi. Kalau misalkan terlalu rame mungkin akurasinya agak akan susah untuk nge-aim siapa yang mau dilempar. Beatrix. Oh iya, respectnya kepada Beatrix Yes. udah ada. Dan sini tapi Matilda masih open loh. Matilda Rafaela juga masih open. Matilda, Rafaela, Benedetta, Esmeralda. Selena. Oh, Selena juga masih open. Matilda tapi jadi yang split. jadi pilihan. Oke, biasanya Matilda adalah member VIP untuk band, tapi kali ini dibiarkan untuk lepas dan akan Benedetta, digunakan. Benedetta emang sakit, tapi Electro Final nya bisa dibilang mudah untuk dihindari. Iya, benar banget. Tapi di Iya, sini kecuali emang udah sempit ya, kayak di area-area jungling kayak gitu-gitu udah agak susah. Tapi Benedetta yang akhirnya menjadi pilihan pertama untuk Bigetron Bravo di pick. Dan ini makanya kenapa Benedetta bisa di first pick terus, karena dia itu flex ya, dia bisa dipakai di XP lane, dia bisa dipakai sebagai assassin juga, jadi dia itu flex banget. Dan di sini langsung saja kita lihat ada Rafaela. Ini kalau ada juga. Bruno sih Iya. ya berat juga ya Berat sih. kalau untuk victim. Ini Deta Rafaela yang kalau kita ingat juga dari tadi di game di match yang kedua benar-benar di ban, selalu nggak boleh digunakan, tapi kali ini udah ada chance Terbuka. juga untuk Sorizo untuk Ya melawan Bigetron mungkin Bravo. dari victim esport sudah siap mengeluarkan Baxia atau Mungkin. Lunox mungkin untuk ada NOD-nya. Oke, Sinting lagi nge-shadow pick seorang Cho masuk sih kalau misalkan emang bisa ditujukan untuk junglernya, tapi ditambah lagi dengan seorang Cloud di sini. Waduh. Ngeri Ya. juga sih Jaminan untuk late late game game-nya. untuk victim esport, ada Iya. Cloud di situ dan juga single target, ada Chow yang nantinya bisa meng-lock ke arah hero-hero dari Bigetron Bravo, dan kali ini pas Sutri. Kan Bruno bener. Inilah Ini yang ada- bikin serem nih. Kalau ada- lu nggak, kalau lu lepasin Bruno ini, apalagi kalau lu pick Cloud, Iya. ini kalau lu bakal di snowball, lagi-lagi playstyle-nya mirip banget sama Bigetron Bravo Iya, kan. dan yang satu hal yang gue tahu, di saat lu udah punya Rafaela dan Bruno di saat yang bersamaan, di saat lu ngejang lu aman. Karena kalau misalkan ada yang mencoba rusuh dari Rafaela, tinggal menggunakan Holy Healing aja untuk nambahin movement speed Movement untuk speed. kabur dan juga menambahkan heal yang untuk menambahkan HP yang didapatkan sama timnya. Bener banget. Tapi gue so far suka banget sih sama draftnya Bigetron Bravo. Bigetron karena- Bravo sejauh ini kuat. Tapi gue juga suka victim punya, soalnya mereka berdua ini bener-bener main draftnya juga sama playstyle mereka loh. Iya. Mereka Iya, jadi mantep banget sih di sini. Gua sih- Granger langsung di ban. gue sih mikirnya gini ya, kalau misalkan dari Benedettanya menggunakan Electro Final Blow, dia kan otomatis ke depan. Ya. Ya kan, mungkin dengan gerakannya seorang Benedetta dia bisa cepat lagi balik ke belakang untuk cover seorang Bruno. Tapi kalau kita lihat dari sisi victim esport, ada Matilda yang bisa menggunakan Cycling Eagle langsung menuju ke belakang, nggak pakai nungguin atau minta nembus front line-nya, tinggal menggunakan Cycling Eagle, terbang sedikit, tabrak Soul Bloom, jeder. Iya, tapi Problemnya di situ. Nah, pertanyaannya di sini yang jadi tank Matilda atau Cho-nya? Gitu loh, karena melihat Cho-nya di sini, kalau misalkan dia bisa menjadi salah satu damager juga, oke, dia bisa nyulik seorang Bruno, tapi apakah damage-nya cukup di saat Holy Healing masuk? Pertanyaan gue di situ sih. bener banget sih. Tapi di sini juga kalau kita lihat dari datanya ya, Iya. Speechless ini paling suka pakai Cloud. Tapi itu juga si Baymax menggunakan Cloud di gold lane pernah juga 3 kali ya. Jadi ini bisa masuk lagi ke flex pick. Mungkin saja mereka pick ini untuk nge-bait Bruno ya, dan di sini mereka mungkin pick
jungle yang lebih agresif lagi di early game. Mungkin pakai Lancelot yang benar-benar bisa langsung assassinate Bruno ya. Iya, tapi Hayabusa pun udah ditutup. Iya, Hayabusa di sini juga ditutup karena mungkin Sebelumnya karena victim ini sih menggunakan Hayabusa dan itu sangat mengganggu pergerakannya juga dan bisa Iya. menjadi worry juga untuk seorang Brunonya nantinya. itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah dimana kalau Hayabusa di ban, otomatis agak susah untuk split push. Karena dengan adanya Hayabusa di Victim Esports, kalau misalkan ada yang mau melawan dia 1 lawan 1, Ya. kemungkinannya pasti lebih kecil. Mhm. Untuk orang yang di seberang itu bisa menang lawan Hayabusa kecuali dia ada fighter. Kalau fighter, oke, dia masih bisa sustain HP-nya menggunakan Blantas X dari spell Fam. Cuma kalau udah assassin ataupun marksman dari Bruno, nggak ada minion kelar untuk ngambil lifesteal ataupun protect dirinya dia dari shadow kill yang ada. Nah, sekali bahkan di situ Hylos juga nggak boleh disatukan dengan Rafaela. Tamus. Udah di ban dan kali ini Tamus menjadi Baxia pilihan. wise choice sih. Baxia wise choice. Baxia 1, jungler 1 yang beneran. Karena kalau Cloud, oke, dia bisa jadi jungler, tapi di early-nya agak weak nih untuk Cloud-nya sendiri. Tapi Bener banget balik sih. lagi kepada playstyle masing-masing tim pastinya. Iya, ini juga Tamus dari kedua tim. Mereka sering pakai ya, maksudnya dari sini dari Big Hit Bravo, Simba suka menggunakan Tamus ini, masih 66% win rate-nya. Iya, Dan kalau untuk lumayan. Victim juga dipakai oleh si Synthink ini yang memiliki masih 75% sih win rate-nya. Jadi kedua tim ini Tamus itu salah satu hero yang bisa reliable. Oke. Selena, Oh, oke. Matilda Boleh. Tank, Selena, Selena, satu lagi siapa? Siapa ya? Roger, Oke, iya. Roger bener. Junglernya banget. ada lagi berarti. Ini Yang yang lalu tadi kita Roger. bilang loh. Kalau menurut gua berarti cowoknya side, Matilda Selena di mid, Roger mid, Cloud Echo. dan Cloudnya gold. Oh iya, Iya. sampai kita lupa ternyata Selena masih terbuka dan Iya, kali ini Selena masih digunakan. Oke, Selena jika digunakan oleh teman Victim Esports mengingat pada saat di hari kedua itu Selenanya benar-benar annoying banget dan kali ini akankah mengganggu pergerakan itu lawan Bigeton Bravo dan kali ini untuk pick terakhir dari seorang Sinyo akan mengarah ke arah hero yang benar-benar bisa melakukan sustain damage juga sih dari hero-hero Victim Esports dan kali ini Atlas Wow. kayak yang menjadi pilihannya dengan Fatalingnya bisa langsung mengikat Oh, hero-heronya wow. dan kali ini ya langsung di fix begitu saja untuk Atlasnya. Kombonya kali enak ini. sih sama Benedetta. Enak banget sih kombonya. Iya, Fataling plus Electro Blow. Iya, kalau mereka bisa pull off kombonya dan Iya. juga cari-cari team fight terus. Karena Iya. kalau lihat dari Big Hit Bravo, mereka itu benar-benar fix team fight di early game buat coba cari snowball sih. Iya, dan kalau kita lihat dari Victim Esports sendiri, dari early sudah ada Roger untuk cover dan late game-nya sudah ada Cloud. Waduh. Gitu sih. Jadi yang gimana ya? Kalau menurut gua dari Victim Esports sendiri, caranya untuk bisa punya peluang lebih besar untuk memenangkan game kali ini adalah lewat pick off satu persatu. Tapi kalau untuk Bigeton Bravo justru kebalikannya, yaitu team fight secara tabrak-tabrakan. Yes. Kita udah lihat nih draftnya dari kedua Yes. tim. Menurut lu pada draft siapa yang lebih bagus? Kalau gua lebih BTR. ke arah Victim. Victim, BTR, oke, gue juga Victim sih. Karena menurut gue juga lebih konsisten lah semuanya itu ada early game yang bagus, ada late game insurance Iya. yang lu bilang. Tapi kita langsung stop aja ya, langsung kita masuk ke game pertama dari match ketiga hari ini guys. Kita langsung masuk Victim Esports Week versus- terakhir, day terakhir, match terakhir. Yuk, semangat yuk, semangat. Wah, Oke, sayang tapi- sekali. Aduh. Langsung di post guys. Kayaknya Ada ada pause. technical issue. Tapi iya, pas banget nih kita berarti bisa bicara dikit Iya, tentang ngebahas draftnya dikit. lagi nih. Iya, kalau kita ngebahas secara draft, Mm-mm. untuk dari tanknya kita lihat dari On My Way kan tadi udah tanknya. Jadi seorang Matilda. Ya. Kan? Dan Matilda yang kita tahu di saat dia menggunakan Cycling Eagle, dia kan berarti kan otomatis menuju frontline sendirian dong. Dan kalau misalkan sebelumnya aktif, Mhm. kalau menurut gue ya, dengan tanpa item pun dia bisa memberikan damage yang bisa dibilang sakit. Kalau belum dari seorang Matilda ya. Iya, bener banget sih. Dan di sini juga kita masih harus kayak Matildanya bisa jadi support dan dia juga bisa jadi tank. Bisa Iya. di-build-nya sebagai magic damage atau langsung full tank aja. Cuman kalau menurut gue dari Victim Esports kuncinya tuh sebenarnya satu, Apa tuh? di cowoknya. Di Kalau cowoknya bisa mengamankan Bruno dengan baik, udah. Agak susah sih. Tapi udah ada Oke. ribut nih. Meriah banget di area mid lane-nya kali ini ada Race Boy, Sinyo dan Cardo dan terus Wis. memberikan damage tapi On My Way yang harus menjadi first blood-nya di area mid lane-nya tapi kali ini Race Boy tersisa sedikit HP-nya lebih milih untuk mundur ke belakang Speechless coba untuk objektif untuk clear minion terlebih dahulu belum ada yang coba untuk melakukan mengamankan Lito Wandernya tapi Cardo coba untuk mulai berjalan Speechless lebih
lebih milih untuk mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu kali ini. Iya, mereka udah unggul jumlah sih karena first blood-nya, dan di sini juga udah unggul XP dikit. Sorizo udah mau nge-disturb dikit-dikit nih, menggunakan Phantom Flash-nya ke arah belakang langsung, dan ada follow up dari sini, tapi ternyata ada Sinting di backup langsung. Jeet Kune Do yang sangat bagus kena 3 orang tapi tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Iya benar banget, masih ada AGC untuk melindungi teman-teman dari Bigetron Bravo, dan kali ini Sinting harus mundur terlebih dahulu. Sorizo juga kembali untuk melakukan clear minion di area lane-nya, tapi kali ini Race Boy coba untuk menahan minion yang coba untuk masuk di area mid lane-nya. Tapi kali ini udah ada On My Way yang coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Cardo yang mencoba untuk mengamankan purple buff-nya. Race Boy masih coba untuk fokus, tapi kali ini satu hero dari teman-teman Bigetron Bravo harus kembali ditumbangkan dari purple buff-nya. On My Way udah dicegat oleh seorang Race Boy, tapi masih belum bisa memberikan damage, mengingat ini masih cukup early, dan kali ini On My Way dibiarkan untuk mundur terlebih dahulu. Iya, baru gue mau bilang itu playnya bagus banget dari Bigetron, bisa mendapatkan first blood, bisa mendapatkan keunggulan di early game-nya, tapi Cardo langsung ditumbangkan begitu saja. Amat sih. Dan mengingat Cardo adalah burst output damage terbesarnya, dan ini akan menjadi sebuah kerugian juga. Tapi sayang sekali, tapi masih bisa untuk mengamankan purple buff-nya untuk seorang Cardonya kali ini. Teman-teman dari Victim Esports coba untuk objektif, tapi Sorizo menahan pergerakan dari teman-teman Victim Esports. Udah terstun juga, dan kali ini Sorizo masih bisa mundur ke belakang dengan Holy Healing-nya. Udah ada 3 hero lagi dari teman-teman Victim, bisa mencoba untuk melakukan backup. Alekto Final Blow dikeluarkan dari seorang Sorizo hanya untuk memukul mundur dari teman-teman Victim Esports saja. Oh, tapi Sinting langsung menggunakan Jeet Kune Do-nya, Wind Dragon-nya off, tapi tidak kena siapa-siapa. Tapi lihat saja follow up-nya sudah ada dari Victim langsung. Ada trade bolak-balik, tapi sayang sekali langsung double kill. Tapi Simba di sini juga mau coba dapat killnya, dia langsung loncat ke depan. On My Way harus coba kabur, speechless lagi, TB-TB-in aja dikit, langsung coba kabur dan berhasil kelihatannya di sini. Oke, Simba datang terlalu jauh, membiarkan Cloud-nya untuk sangat leluasa dapat mengamankan gold buff. Gold turret-nya di area bottom lane, tapi di sini kelihatan di area top lane-nya Race Boy coba untuk diberikan damage sedikit demi sedikit dan membuka banyak peluang untuk Baymax bisa mengamankan gold buff dan juga mengamankan gold seed turret. Setengah gold seed turret menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Cloud di area bottom lane. Waduh, gila, permainannya mantep banget sih dari Victim. Mereka udah tahu Bigetron lebih bagus early game-nya, mereka mainnya tuh bener-bener nabrak juga loh. Mereka mereka nggak mau kalah dengan Bigetron Bravo, karena untuk di early juga mereka punya Veils gitu yang menggunakan Selena, yang dimana damage-nya kita tahu itu udah sakitnya, bukan damage sih sebenarnya bikin sakit, tapi stun yang lama banget, apalagi tambahin dengan On My Way. Iya, benar encounter dari kedua tim, tapi Cardo mencoba untuk memukul mundur On My Way. Kali ini mau udah melakukan poking juga, Sinting mencoba untuk posisikan dia, tapi bagus sekali. Targonya berhasil diamankan, disitu kita lihat waktu final ball dikeluarkan, tapi Fatalingnya menghilangkan, masih belum bisa menghilangkan salah satu hero, tapi sayang sekali Victim berhasil menghilangkan, double kill berhasil diamankan, dan kali ini Speechless mau lebih, ternyata coba untuk melakukan recall di area top turretnya, dan kali Sorizo entah mau pergi kemana, dan kali ini harus ditumbangkan juga. Mega kill berhasil diamankan lagi dan lagi untuk teman-teman Victim Esports. Permainan yang sangat-sangat rapih dari Victim Esports ini. Mereka udah tahu Bigetron memiliki posisi yang bagus. Mereka tunggu aja, mereka nggak maksa turtle-nya. Turtle-nya mati baru kita langsung maju semua, formasinya langsung kita hancurkan, dan begitu saja mereka berhasil mendapatkan keunggulan dari turtle yang kelihatannya tadi bakal free untuk Bigetron. Ya cuma kalau kita lihat dari item ya sebenarnya di sini belum ada yang terbentuk sih, kecuali dari sepatu ya, sepatu udah pada punya gitu kan, karena emang jelas aja di menit sekarang juga goldnya masih rendah banget gitu, di angka 12.000 yang dibagi 5 orang, tapi Blazing juga dikeluarkan untuk memukul Simba yang tersisa HP-nya sedikit, tapi Baymax-nya lebih milih untuk mundur ke belakang, mengingat udah ada Race Boy yang datang untuk melakukan follow up backup. Kali ini di area top lane-nya ada pertarungan yang cukup keras antara Sorizo dan juga Sinting, coba untuk meng-clear minion terlebih dahulu dari kedua tim. Masih coba belum adanya team fight kali ini, masih coba untuk memikirkan bagaimana mereka bisa masuk ke arah objektif turret masing-masing, dan kali ini On My Way udah memberikan perizinan yang sedemikian hingga untuk Race Boy di area bottom lane-nya, coba untuk meng-clear dan meng-cut minion agar mereka bisa masuk ke arah objektif turret di area bottom lane. Iya, di sini juga mereka nge-cutting botnya itu biar bisa mendapatkan pressure kepada turtle yang kedua yang bakal spawn 25 detik lagi. Jadi di sini juga Bigetron lagi coba mendapatkan pressure di mid-nya ya, tapi ternyata ini Victim berhasil mendapatkan pressure di bawah dan juga di mid. Ini udah setupnya bagus banget sih dari Victim. Tapi lihat itu udah ada Jeet Kune Do yang dipakai untuk kabur abis arrow-nya tidak connect. Dan di sini mereka udah positioningnya udah ngebuka banget, bagus banget posisi mereka untuk turtle. Iya, benar banget di sini kali ini Bigetron Bravo harus benar-benar berhati-hati, mengingat
Victim udah berhasil men-secure 7 poin kill dan kita kalau lihat juga di area bottom lane-nya udah ada Tamus yang coba untuk melakukan cut minion di area bawah. Speechless coba untuk melakukan poking ke area turtle. Yang kedua Raceboy udah melihat inisiasi dari seorang Speechless, masih diliatin aja, belum ada follow up yang signifikan juga. Coba untuk memanggil kawan-kawannya dari informasi yang ditemukan, tapi kali ini langsung melakukan flick up ke belakang turtle. Berhasil diamankan kalau seorang victim esports kali ini. Udah ada 2 Wave Dragon juga mengarah seorang Bruno-nya. Kali ini Bruno kembali harus dihilangkan. Tipis banget hero dari teman-teman Bigetron Bravo. Megakill berhasil diamankan dari seorang Sorizo dan juga Sinyo yang harus mundur terlebih dahulu. Double kill berhasil diamankan, Blazing Duet datang dengan sempat waktu. Sorizo gak bisa kemana-mana dan harus ditumbangkan di area buff-nya. Kali ini Simba masih mau lebih untuk teman-teman tim esports dan kali ini wipe out terjadi dari area mid lane-nya. Dan ini dia langsung bisa melakukan one straight push ke arah mid turret dari teman-teman Bigetron Bravo. Waduh, gila. Ini bukan cuma victim yang menggila, tapi CP juga menggila di sini. Mantap banget playnya, jadi hype banget. Tapi Raceboy sekarang mau coba dapat kill lagi, mau coba nge-trade, tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa. Langsung saja di retribution itu orange buff-nya. Ya sebenarnya itu tadi benar-benar keren banget dari victim. Bisa langsung melakukan finishing dengan sangat baik. Bahkan bisa melakukan wipe out di menit keempat. Kali ini turtle-nya akan muncul dalam 64 detik lagi nih. Dari sini apa yang terjadi? Iya, kalau menurut gue gimana ya, dengan adanya Roger ditambah lagi dengan modal pertamanya ada Windtalker, movement speed dapat, critical chance dapat, dan attack speed juga dapat. Ini dalam modal yang sangat bagus untuk sekarang Speechless dan akhirnya menghasilkan 5 kill, 16 dan 6 assist yang lagi menuju juga ke Endless Battle. Yang dimana Endless Battle ini pasti bakal ketrigger setelah mereka dari Rogernya melakukan Lycan Pounce ataupun Bloodthirsty Howl, dan itu gue jamin bakal sakit banget. Apalagi kalau dilihat dari sintingnya. Sintingnya di sini menggunakan Blade of Heptasis dan disusul dengan Blade of Despair yang dimana membuat setiap kick setelah The Way of the Dragon-nya itu bakal sakit banget dengan damage tambahan yang besar. Iya, kalau lihat tadi lihat itu Speechless. Parah Pakai banget Windtalker, sih. itu baru Windtalker doang loh. Tapi lu lihat juga tadi yang lu mention barusan, karena Blade of Heptasisnya itu jadi Iya. Cardo bener-bener di one shot loh. Di one shot pakai Wave the Dragon-nya. Enggak, maksudnya kan gue bilang lagi kayak tadi di pernyataan gue di awal, kalau di sini kuncinya untuk victim menang adalah dari sintingnya, di mana kalau misalkan dia bisa menculik seorang Cardo dengan baik gitu loh, dengan presisi, agak susah untuk Bigetron Bravo memberikan damage gitu selain dari Sorizo. Dan kalau untuk dari Bigetron Bravo sendiri ya balik lagi team fight, tapi untuk sekarang kayaknya kondisinya agak kurang memungkinkan untuk Bigetron bisa team fight. Jadi balik lagi ke farming dulu. Iya, betul sekali. Tapi kelihatannya on my way sangat-sangat jelek di sini. Bisa digunakan dan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Shutdown diamankan oleh Bigetron Bravo. Tapi sekarang Vels maju lagi ke Simba. Ada follow up damage yang sangat bagus, tapi tidak bisa mentumbangkan Simba di sini. Iya benar banget, Cardo harus benar-benar bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik, mengingat udah 4 Sinting kali terpick off, tapi kali ini Sinting coba untuk memposisikan dirinya melakukan penculikan, tapi kali ini dimundurin begitu saja. Lebih milih untuk melakukan misi pencurian orange buff dari teman Bigetron Bravo. Coba untuk masuk ke arah objektif turret di area top lane-nya, coba untuk clear minion. Sorizo lebih milih untuk mundur ke belakang, mengingat udah tertinggal dari segi XP dan juga gold-nya. Kali ini victim Speechless coba untuk melakukan invasi ke arah jungle dari teman Bigetron Bravo. Udah benar-benar tertekan banget udah benar-benar di zoning out, gak bisa keluar kemana-mana. Dan Cardonya benar-benar harus bisa memperhatikan posisinya dengan sangat baik sih kali ini. Iya, gila. Ini bener-bener loh, Victim mainnya rapih banget. Mereka setupnya itu selalu bersih banget. Mereka dapat pressure di semua lane, bisa mendapatkan objektif. Yang gue bikin itu gini, kalau misalkan dari Bigetron Bravo ingin mempick off satu persatu, sebenarnya itu bisa banget main modalnya, tapi menurut gua resikonya sangat besar. Kenapa? Kita lihat dari hero-heronya Victim Esports. Semuanya hero mobility. Kecuali Sinting yang menggunakan Cho. Dari Speechless dia bisa menggunakan Hunter Step. Daymax bisa menggunakan Battle Mirror Image. Dari Vels dia bisa menggunakan dash yang dipunyai oleh Selena, dan juga On My Way masih bisa menggunakan dash yang menghasilkan shield. Semuanya dash semua. Jadi kalau misalkan satu ada yang ke geng, gue yakin dari tim Victim juga bakal cepat banget responnya. Iya, mantep banget sih ini dari Victim Esports, karena mereka itu udah gila banget. Mereka lihat diambil lagi, tadi udah dapat orange buff, sekarang purple buff-nya pun dicuri. Menutup ruang gerak seorang Cardo kali ini benar-benar nggak dibiarkan untuk jadi, dan ini akan menjadi sebuah bencana dari kali ini. Wave Dragon-nya mengarah dengan sangat tepat waktu, dan Raceboy kali ini yang menjadi sasarannya dan harus dihilangkan. Lord-nya akan muncul dalam waktu 1 detik lagi, dan ini dia Lord Camp by Fruity-nya udah mulai muncul. Lord-nya udah berdiri dengan sangat gagah. Hero ke-6 kalau kata Choji, udah mulai dipoking oleh teman-teman dari Victim Esports, dan kali ini Bigetron Bravo nggak bisa masuk dan nggak bisa untuk melakukan
Hunter dan kali ini benar-benar sakit banget damage yang dihasilkan, bahkan udah langsung di-secure begitu 20 saja detik. tanpa ada gangguan yang berarti dari Bigetron Bravo. 20 detik untuk ngambil Lord. Gue hitung 20 detik untuk ambil Lord udah cepet banget karena ada Cloud dan juga Roger yang udah memiliki 6 kill. 6 kill, 6 poin kill berhasil di-secure sendirian kali ini. Victim Esport bermain dengan sangat ciamik untuk di game ketiga kali ini, dan PR untuk teman-teman Bigetron Bravo adalah mereka harus bisa sustain damage dari Lord. Kalau nggak mau, teman-teman Victim Esport bisa langsung melakukan one strike push. Kali ini Lordnya akan berjalan ke arah bottom. Dari teman-teman Bigetron Bravo udah mulai siap-siap, begitupun juga dengan Victim Esport yang udah mulai mempersiapkan dirinya, memposisikan dirinya untuk bisa masuk ke team fight yang akan muncul dalam berapa detik lagi. Iya, lagi-lagi ini Bigetron karena mereka juga dari pressure semua lane-nya. Mereka coba ngebuka ke jungle-nya itu susah banget sih. Mereka dari tadi itu ketangkap-tangkap karena mereka coba buka ke jungle. Dan di sana itu kalau Iya. udah ketangkep, mereka bisa langsung ngambil Lord 20 detik loh. Balik Jadi lagi, ini udah parah banget. kalau misalnya kita lihat ya dari network aja udah berbeda jauh banget dari Stickers dan juga 10.000. Cardo. Bedanya tuh 3.000. Oh gitu. Ya ini adalah alasan kenapa tadi gue bilang jangan banyak tumbang. Karena kenapa di saat kalian banyak tumbang, kalian juga akan susah untuk farmingnya. Untuk jungler apalagi. Kalau fighter masih oke lah, mungkin laningnya yang kalah. Tapi bukan apa-apa kalau misalkan emang lu bukan core utamanya kan. Iya. Dan di Dan- sini itu bener-bener sih kayak Bigetronnya juga udah respect banget sama Victim karena susah banget mereka dapat pick Iya. juga. Tiap kali ini walaupun si atasnya udah memiliki flicker tapi dia nggak berani flicker Fatal Links ke arah belakang, soalnya bener-bener Victimnya juga ini respect banget sama Bigetron. Mereka abis menang dikit mereka nggak merasa kayak terlalu agresif gitu. Mereka nggak push ke dalam turretnya. Mereka mainnya masih rapi, masih disiplin, dan di sini turret inhibitor di bawah sudah diambil. Iya, kali ini udah berhasil diamankan oleh Victim Esport, dan baik sekali untuk teman-teman Bigetron Bravo masih bisa menahan pergerakan dari Lord yang pertama. Udah mulai coba untuk